Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 1411 Malapetaka Kaisar Bela Diri. Roh alam sungguh luar biasa, dan vitalitas mereka jauh lebih kuat daripada orang lain. Jika orang lain dihancurkan oleh beberapa pukulan Luming, Liu Yan hanya terluka parah, tetapi dia dapat melarikan diri. Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Beberapa penonton di sekitarnya terkesiap. Liu Yan adalah roh api bawaan, tidak ada keraguan bahwa dia adalah seorang jenius yang tiada taranya dan telah berlatih seni bela diri di lapangan. Jenius semacam ini, dalam pertarungan dengan level yang sama, dapat membunuh jenius lainnya seperti memotong melon dan sayuran. Namun, setelah bertemu Luming, dia benar-benar hancur. Ayo pergi, cari tempat untuk menerobos Kaisar Bela Diri. Menjadi kuat sekarang tidak berarti menerobos Kaisar Bela Diri. Kemudian, orang-orang ini melintas dan pergi dari sini satu demi satu, mencari tempat untuk menerobos ranah Kaisar Bela Diri. Energi asli langit dan bumi di sini sangat kaya, jauh lebih kaya daripada sekte besar di luar, layak menjadi alam rahasia Kaisar Agung, gua tempat tinggal Kaisar Agung. Setelah Liu yang melarikan diri, Luming melangkah maju dan muncul di depan Bingkong. Luming, selamatkan hidupku. Bingkong sangat ketakutan. Ketika dia melihat Luming datang, dia berteriak ketakutan. Memanggil. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, dia menjentikkan jarinya dan tombak terbang, membunuh Bingkong. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang dahsyat di kejauhan, dan guntur serta kilat melintasi ribuan mil, seolah-olah langit dan bumi akan terkoyak. Luming melihat jauh ke kejauhan dan menemukan awan gelap berkumpul di kejauhan, dan sesosok tubuh sedang bertarung melawan guntur dan kilat di bawah awan gelap. Beberapa orang menyerang kerajaan Kaisar begitu cepat. Mata Luming menyipit. Dalam adegan itu, terlihat jelas bahwa seseorang sedang menyerang alam Kaisar Bela Diri dan mengatasi malapetaka Kaisar. Secara umum, orang lain tidak berani mengganggu kesengsaraan, jika tidak, diri sendiri pun akan terlibat. Oleh karena itu, ketika orang biasa sedang mengalami kesusahan, mereka tidak memiliki rasa keberatan, orang lain tidak berani mengganggu mereka, tetapi mereka harus menjauh. Ledakan. Awan gelap berkumpul, dan ribuan kuali guntur turun dari langit, membombardir sosok itu dan menenggelamkannya. Bencana Kaisar sangatlah mengerikan. Sosok itu menengadah ke langit dan meraung, berjuang melawan bencana. Luming melihatnya sebentar lalu pergi. Dia juga perlu mencari tempat untuk berlatih dengan ketenangan pikiran dan mulai menyerang ranah Kaisar Bela Diri. Ledakan. Sebelum dia terbang jauh, terdengar suara keras lagi di depan. Ribuan guntur tersebar, dan orang lain mengatasi kesengsaraan, menyerang Kaisar. Ledakan. Ledakan. Selanjutnya, Luming mendengar ledakan menggelegar datang dari berbagai arah. Mereka semua mengatasi kesengsaraan dan berdampak pada ranah Kaisar. Kali ini, ratusan ribu orang masuk, dan banyak dari mereka mencapai batas tertinggi. Terutama anak-anak muda setempat, mereka menekan budidaya mereka sendiri, jika tidak, mereka pasti sudah mampu menembus Kaisar sejak lama. Mereka menekan kultivasi mereka hanya untuk memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Begitu mereka memasuki alam rahasia Kaisar Agung, mereka tidak perlu lagi menekannya dan mulai menyerang Kaisar Bela Diri. Begitu mereka masuk ke alam Kaisar Bela Diri, mereka akan memiliki tangan atas. Ayo pergi. Luming berubah menjadi cahaya pelangi dan menjauh dari area ini. Setelah terbang lebih dari 2 jam, Luming tiba di sebuah gunung yang luas. Dia menggali sebuah gua di dalam gunung. Luming terbang masuk, memblokir gua tersebut, lalu duduk bersila dan mulai berlatih. Pertama, Luming harus menyesuaikan keadaannya secara ekstrim, mencari peluang, dan kemudian mulai memadatkan tubuh rohnya untuk mencapai alam. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Luming seperti batu, duduk bersila, tidak bergerak. Aura di tubuhnya menjadi semakin kental dan lembut. Tapi Luming tidak pernah menemukan perasaan, peluang untuk terobosan. Tercatat dalam Sutra Kekacauan bahwa setiap langkah dalam mengembangkan konsep kekacauan 10 kali atau 100 kali lebih sulit daripada yang lain. Jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Luming berpikir dalam benaknya, dan hatinya yang cemas perlahan menjadi tenang. Memasuki keadaan halus. Dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Tiba-tiba, Luming membuka matanya.
Itu dia. Senyuman muncul di wajah Luming. Segera operasikan bab transformasi seni sejati pertarungan naga, metode tubuh pertarungan Dewa Naga. Mengaum. Garis keturunan 9 naga muncul, dan kemudian, garis keturunan 9 naga melilit tubuh Luming. Lapisan cahaya darah memenuhi tubuh garis darah Jiulong, dan cahaya darah ini terus menembus ke dalam tubuh Luming. Luming ingin memadatkan darah 9 naga ke dalam tubuhnya, menggabungkannya dengan tubuh fisiknya, dan menciptakan tubuh pertarungan Dewa Naga. Tubuh pertempuran Dewa Naga beroperasi dengan sihir, dan kekuatan garis keturunan 9 naga terus-menerus diintegrasikan ke dalam tubuh Luming. Semakin kuat garis keturunannya, semakin sulit untuk mencium garis keturunan tersebut. Apalagi masih ada bahaya tertentu, karena setelah garis keturunan dipupuk sampai saat ini, sudah sangat kuat dan dapat dengan mudah meledakkan tubuh. Ini juga merupakan langkah yang sulit dilakukan oleh banyak orang. Untungnya, Luming telah mengembangkan tubuh roh murni, dan telah melatihnya hingga 100% tingkat api. Dengan tubuh roh murni sebagai fondasinya, langkah ini tidak sulit bagi Luming. Garis keturunan 9 naga terus berubah menjadi cahaya darah dan menyatu ke dalam tubuh Luming dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, garis keturunan 9 naga telah hilang sama sekali. Kemudian dengan sebuah benturan, garis keturunan 9 naga runtuh. Itu berubah menjadi segumpal darah dan menembus tubuh Luming. 9 kekuatan naga dalam garis darah 9 naga secara alami bergabung ke dalam tubuh Luming bersama dengan garis darah 9 naga dan menjadi bagian dari kekuatan Luming. Mengaum. Pada saat ini, tubuh Luming bergema dengan raungan naga. Namun, tubuh pertempuran Dewa Naga belum benar-benar berhasil dikembangkan. Masih perlu diredakan oleh kesengsaraan surgawi, hanya setelah melalui penderitaan kesengsaraan surgawi seseorang dapat benar-benar berhasil dalam kultivasi. Luming bergegas keluar gua dengan momentum penuh. Ayo! Luming menatap langit dengan mata cerah. Wus! Awan gelap tiba-tiba muncul di langit, awan gelap ini seolah muncul begitu saja di udara. Mendesis. Di awan gelap, ada kilat dan guntur, dan sinar petir yang tak terhitung jumlahnya, seperti ular perak, berenang di awan gelap, tekanan yang kuat menyebar ke bawah, dan langit dan bumi dipenuhi dengan atmosfer yang menyedihkan. Hal ini membuat orang merasa seolah-olah bencana akan segera terjadi. Ledakan. Di langit, semakin banyak awan gelap, berkumpul semakin jauh ke belakang, mencakup radius 100 mil. Cakupannya begitu besar. Luming diam-diam terkejut. Luming telah melihat tidak kurang dari 10 orang mengatasi kesengsaraan sebelumnya, bencana kaisar mereka ditutupi oleh awan gelap, biasanya sekitar 10 mil jauhnya, dan yang lebih besar hanya berjarak 20 mil. Tapi bencana Luming mencakup 100 mil penuh, dan masih terus berkembang. Apa yang terjadi? Seseorang menjadi seorang kaisar dan akan mengatasi kesengsaraan, tapi apa yang terjadi dengan awan kesengsaraan ini? Besar sekali? Sebenarnya jaraknya lebih dari 100 mil. Siapa yang melewati kesengsaraan? Apakah tubuh roh bawaan yang mengalaminya? Kesengsaraan? Aura awan kesengsaraan Luming begitu menakjubkan sehingga mencakup lebih dari 100 mil, tetapi tekanannya bisa menyebar hingga 100.000 mil jauhnya. Banyak orang merasakannya, kaget, dan terbang menuju arah ini. Mungkin, itu benar-benar tubuh roh bawaan, tapi kenapa masih berkembang? Cakupan awan bencana dari tubuh roh bawaan tidak begitu menakutkan, kan? Seseorang berdiri di kejauhan dan memperhatikan dari kejauhan. Bab 1412 Kesengsaraan Guntur memurnikan tubuh. Semakin menantang seseorang untuk mengatasi kesengsaraan, semakin kuat kekuatan kesengsaraan tersebut. Tubuh roh bawaan pada awalnya lahir melawan alam dan bukan milik tubuh fana, jadi ketika melewati masa kesusahan, kekuatannya adalah yang paling menakutkan. Tapi jangkauan awan bencana Luming saat ini telah melampaui jangkauan roh bawaan biasa. Segera, jangkauan awan bencana Luming mencapai 200 mil. Awan gelap tebal memenuhi bagian atas kepala, menghalangi langit dan matahari. Suasana seperti itu membuat orang merasakan akan datangnya bencana. Di awan gelap, sambaran petir bergerak, beberapa di antaranya sebesar gunung dan sangat besar. Luming tampak sangat kecil di depannya. Di kejauhan, semakin banyak orang yang merasa khawatir dengan awan bencana. Ada satu orang di antara kerumunan yang memandang Luming di bawah awan bencana dengan mata dingin.
Dia tidak lain adalah Liu Yan dari Sekte Tianshan. Kakak senior Liu Yan, apakah ini orang yang kamu bicarakan? Ada beberapa murid Sekte Tianshan di samping Liu Yan, dan salah satu dari mereka bertanya. Ternyata dia berhasil mengatasi kesengsaraan di sini dan menjadi seorang kaisar, jadi mari kita wujudkan mimpinya, kata Liu Yan sendingin. Saudara senior Liu Yan, apakah kamu ingin membunuh pihak lain ketika dia sedang mengalami kesengsaraan? Ini terlalu berbahaya. Seorang murid dari Sekte Tianshan tampak sedikit serius. Begitu pihak lain terlibat dalam kesengsaraan, dia sendiri juga akan menderita. Tidak masalah. Saya baru saja menjadi seorang kaisar dan saya telah selamat dari bencana besar. Bencana belaka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap saya. Selain itu, saya masih memiliki harta karun surgawi untuk mengatasi bencana. Saya akan membunuhnya ketika dia adalah mengatasi bencana dan membiarkannya berhasil. Impian kaisar menjadi sia-sia, kata Liu Yan. Itu benar, kakak senior Liu Yan sendiri sedang mengatasi kesengsaraan tubuh spiritual bawaan, yang merupakan kesengsaraan surgawi yang sangat menakutkan. Selain itu, tidak ada salahnya memiliki harta surgawi untuk mengatasi kesengsaraan. Anak ini sudah mati. Beberapa murid dari Sekte Tianshan, mereka semua mulai saling menyanjung. Mata Liu Yan bersinar dengan niat yang ganas. Ledakan. Langit dan bumi bergemuruh, dan di antara awan gelap, semakin banyak kilat menyambar, menembus langit dan menerangi langit dan bumi. Mendesis. Tiba-tiba, sambaran petir menembus kehampaan dan jatuh ke arah Luming. Bencana telah dimulai. Luming menatap ke langit dan berdiri diam, membiarkan petir menyambar. Ledakan. Petir menyambar Luming, dan tubuh Luming terasa sedikit mati rasa, dan mati rasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasanya enak sekali, datang lagi. Luming mengungkapkan antisipasinya. Dia ingin memadatkan tubuh roh dengan kilat. Ledakan. 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 Kemudian, petir menyambar di langit satu demi satu, menyambar ke arah Luming. Beberapa sambaran petir sebesar gunung, menelan Luming sepenuhnya. Orang-orang di sekitar memandang dengan tenang. Mereka semua tahu bahwa kesengsaraan surgawi tidak terlalu kuat pada awalnya, tetapi akan menjadi lebih kuat dan menakutkan di kemudian hari. Petir yang tak terbatas membanjiri Luming, dan dia tidak tahu berapa banyak petir yang menyambar. Rasanya enak sekali. Luming tidak memobilisasi prototipe alam kekacauan, atau bahkan mengerahkan energi sejatinya untuk melawan. Dia hanya menggunakan tubuhnya untuk melawan kesengsaraan guntur. Saat petir menyambar, gelombang kesemutan keluar dari tubuh Luming. Tubuh rohnya terus-menerus semakin dalam dan memadat di bawah tekanan kesengsaraan guntur. Sekitar beberapa saat berlalu. Petir di langit tiba-tiba berhenti dan tidak menyambar. Namun bukan berarti semuanya sudah berakhir, semua orang tahu bahwa petir yang sangat dahsyat dan menakutkan akan segera datang. Suasana di langit menjadi lebih menegangkan, dan awan gelap tampak mulai terbentuk. Beberapa saat berlalu. Desis, desis. Sambaran petir lagi jatuh. Namun petir kali ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Kali ini petirnya berwarna lebih gelap dan tampak lebih menakutkan. Ledakan. 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 Sambaran petir menyelimuti Luming melihat dari luar. Luming tidak terlihat sama sekali, hanya bola cahaya putih yang terlihat. Petir seperti ini biasa dihadapi oleh para jenius saat menerobos Kaisar Wu. Sangat berbahaya dan perlu dilawan dengan sekuat tenaga, jika tidak hati-hati ada resiko terjatuh. Orang biasa bisa menjadi kaisar selama mereka selamat dari kesengsaraan guntur tingkat ini. Anak laki-laki ini memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, dan dia juga memiliki lapisan kesengsaraan guntur api ungu. Maka inilah saatnya bagi saya untuk mengambil tindakan. Di tengah kerumunan, Liu Yan berpikir dalam benaknya, tetapi tidak melakukannya mulai menyerang. Kali ini, Luming tidak melawan, dia hanya melawan dengan tubuh rohaninya, menggunakan metode tubuh pertempuran Dewa Naga untuk memadatkan tubuh fisiknya. Kekuatan semacam ini hampir sama. Yang barusan terlalu lemah. Luming berpikir dalam hati saat kesengsaraan petir menyambarnya satu demi satu. Jika orang lain mendengar ini, seteguk darah mungkin akan muncrat. Bagi orang lain, itu adalah ancaman yang fatal, tetapi bagi Luming, itu hanya rata-rata, dia bisa memblokirnya dengan tubuhnya tanpa perlawanan sama sekali.
Sesaat kemudian, gelombang kesusahan guntur ini juga berakhir. Ledakan. Jauh di langit, awan gelap berkumpul, guntur berkeliaran, dan cahaya ungu memenuhi udara. Benar saja, gelombang berikutnya adalah kesengsaraan guntur api ungu. Orang ini sangat kuat, dia benar-benar ingin selamat dari kesengsaraan guntur tingkat ketiga. Dikatakan bahwa tubuh roh bawaan harus bertahan dari guntur tingkat keempat. Kesengsaraan. Saya ingin tahu apakah orang ini akan mampu bertahan. Kesengsaraan guntur tingkat keempat. Saya tidak tahu, orang ini, awan gelap menyebar sejauh 200 mil, meliputi area yang lebih luas daripada awan gelap tubuh roh bawaan. Seharusnya ada 4 tingkat, kan? Ada komentar dari seluruh. Kali ini, bencana membutuhkan waktu lebih lama untuk terjadi. Setengah jam penuh berlalu. Ledakan. Guntur dan kilat ungu menembus langit dan menyerang ke arah Luming. Guntur dan kilat ini kelihatannya berwarna ungu, hal ini dikarenakan permukaan guntur dan kilat tersebut ditutupi lapisan api ungu. Ini adalah sejenis api kesusahan, sangat dahsyat dan tidak lebih lemah dari kesusahan guntur. Kombinasi kekuatan keduanya bahkan lebih mencengangkan. Ledakan. Guntur dan kilat menyambar Luming, tubuh Luming sedikit gemetar, menghalangi guntur dan kilat menghilang, tetapi lapisan api ungu menyala berkobar di tubuh Luming. Inilah kengerian bencana kebakaran. Bencana petir dapat dipadamkan, namun api bencana sulit untuk dipadamkan, akan menempel pada tubuh orang yang berhasil mengatasi bencana tersebut hingga menjadi abu. Tubuh Luming bersinar dengan energi sejati, dan dia mulai menahan serangan api bencana. Ledakan. Boom, lalu, kesengsaraan guntur ungu melanda terus-menerus, menenggelamkan Luming. Pada saat ini, sesosok tubuh, seperti kilat, bergegas menuju tempat Luming melewati kesengsaraan, yang mengejutkan banyak orang. Siapa itu? Apa yang ingin kamu lakukan? Itu Liu Yan dari Sekte Tianshan. Dia ingin bergegas ke tempat lawan yang melampaui kesengsaraan? Liu Yan menerobos dan bergegas keluar, membuat banyak orang terkejut. Liu Yan bergegas langsung ke area yang dicakup oleh awan kesengsaraan. Ledakan. Begitu dia menyerbu masuk, ada petir ungu yang menyambar Liu Yan, tapi Liu Yan mengalahkan petir ungu itu dengan lambaian tangannya. Dia baru saja selamat dari kesengsaraan guntur sebelumnya, dan kesengsaraan guntur api ungu semacam ini tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Ledakan. Ledakan. Kemudian, lebih banyak guntur dan kilat ungu jatuh ke arah Liu Yan. Lapisan api yang mengerikan muncul dari tubuh Liu Yan, menahan bencana guntur. Dia menerobos guntur dan mendekati Luming. Liu Yan. Mata Luming menjadi dingin. Liu Yan sebenarnya ingin membunuhnya saat dia sedang mengalami kesengsaraan. Bab 1413 Liu Yan yang tertekan. Kalau begitu ayolah. Luming mencibir. Ledakan. Kesengsaraan guntur ungu menjadi semakin menakutkan, dan kesengsaraan petir setebal gunung terus menimpa mereka berdua. Ledakan. Ledakan. Luming meledak, meninju dengan kedua tinjunya terus-menerus, dan pukulannya melesat tinggi ke langit, mengalahkan kesengsaraan guntur api ungu. Tampaknya karena ledakan Luming dan intrusi Liu Yan, awan bencana di langit menjadi marah, bergulung dengan hebat, dan lebih banyak lagi bencana guntur api ungu yang turun. Begitu banyak kesengsaraan guntur? Sulit menghentikanku. Liu Yan berteriak dingin, mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang meledak, menerobos kesengsaraan guntur satu persatu, dan dia dengan cepat mendekati Luming. Luming bergerak dan cepat mundur, membuat jarak antara dia dan Liu Yan. Kamu tidak bisa melarikan diri. Liu Yan terus menerobos guntur dan kilat dan mengejar Luming. Awan bencana mencakup radius 200 mil, dan Luming berada di tengah awan bencana. Liu Yan hanya berjarak 80 atau 90 mil dari Luming, tetapi 80 atau 90 mil ini sulit untuk dilintasi karena bencana guntur. Begitu Liu Yan mendekat, Luming akan mundur. Sialan! Liu Yan berteriak dengan marah, dan auranya meletus. Aura kaisar bela diri yang kuat memenuhi udara. Selain itu, tubuhnya dipenuhi dengan api. Tubuh roh api bawaannya menerobos kaisar bela diri dan menyelesaikan transformasinya. Itu menjadi lebih menakutkan, mencapai tingkat roh duniawi yang lebih rendah. Nyala api mengembun menjadi pedang panjang, yang ditebas, menghancurkan kesengsaraan petir satu demi satu.
Kecepatannya meningkat. Namun saat ini, kesengsaraan guntur ungu tiba-tiba menghilang. Tapi Jiayun sepertinya sangat marah, kali ini bahkan tidak terjadi, ada kilatan petir yang jatuh dari langit. Kali ini warna petir menjadi 4. Ada 4 warna petir, dan setiap jenis petir memiliki permukaan dan penutup yang berbeda. Ada yang tertutup api, ada yang tertutup angin, ada yang tertutup air, dan ada pula yang diselimuti energi tajam keemasan. Kesengsaraan guntur tingkat keempat telah tiba. Bencana guntur semacam ini beberapa kali lebih mengerikan daripada bencana guntur api ungu yang sederhana. Bencana guntur semacam ini adalah bencana guntur mengerikan yang harus dihadapi oleh tubuh spiritual bawaan. Sial, kita telah mencapai kesengsaraan guntur tingkat keempat begitu cepat. Liu Yan berteriak dengan marah di dalam hatinya. Waktu transisi antara kesengsaraan guntur ketiga dan kesengsaraan guntur keempat lebih cepat dari yang dia bayangkan. Bahkan dia harus menghadapi kesengsaraan guntur tingkat keempat dengan hati-hati. Harta karun surgawi untuk mengatasi kesengsaraan. Hati Liu Yan bergerak, dan bola ungu terbang, melayang di atas kepala Liu Yan, dan memancarkan lapisan cahaya, menutupi Liu Yan. Kesengsaraan petir itu menimpa perisai cahaya ungu, meskipun perisai cahaya ungu itu bergetar hebat, itu masih terhalang. Sungguh harta surgawi pembawa bencana yang sangat kuat, bahkan dapat memblokir bencana tingkat keempat. Banyak orang di kejauhan menunjukkan rasa iri. Harta karun surgawi dubing kesengsaraan biasa dapat memblokir kesengsaraan guntur tingkat kedua, yang dianggap baik, tetapi harta karun surgawi dubing kesengsaraan Liu Yan sebenarnya dapat memblokir kesengsaraan guntur tingkat keempat. Kekuatannya luar biasa. Ini pasti yang terbaik di antara harta karun surgawi yang menjuluki kesengsaraan produk unggulan. Kecepatan Liu Yan meningkat pesat dan dia mendekati Luming dengan sangat cepat. Kemudian mundur dengan sangat cepat. Bunuh! Liu Yan berteriak keras, menebas dengan telapak tangannya, dan cahaya pedang yang menyala-nyala menebas ke arah Luming. Tapi begitu pedang itu keluar, pedang itu terbelah oleh guntur. Sial, kamu harus dekat dengan orang itu untuk membunuhnya. Cahaya dingin melintas di mata Liu Yan, dia menerobos kesengsaraan guntur, dan mendekati Luming dengan kecepatan tinggi, tetapi Luming menggunakan teknik elemen angin dan mundur dengan cepat, selalu menjaga jarak dari Liu Yan jarak 10 mil. Apa yang terjadi dengan orang ini? Menghadapi kesengsaraan guntur tingkat keempat, bagaimana dia bisa tetap begitu cepat? Setelah mengejar beberapa saat, jarak antara keduanya tidak dapat diperpendek, dan Liu Yan menjadi sedikit cemas. Jika Anda tidak bisa mendekatkan intensitasnya, Anda tidak bisa membunuh Luming. Tentu saja dia tidak tahu bahwa kesengsaraan guntur tingkat keempat adalah ancaman fatal bagi orang lain, tetapi bagi Luming, itu baik-baik saja dan tidak perlu melawannya dengan seluruh kekuatannya. Keduanya mengejar dan melarikan diri, berputar-putar di area ini. Sialan, nak, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Setelah mengejar beberapa saat, melihat bahwa dia tidak dapat menangkap Luming, Liu Yan mundur dan ingin mundur. Kamu bisa datang kapanpun kamu mau dan pergi kapanpun kamu mau. Tidak semudah itu. Temani saja aku untuk terus melewati masa kesusahan besar. Luming berkata sambil mencibir. Begitu Liu Yan mundur, Luming turun tangan, menutup jarak dengan Liu Yan, sehingga awan bencana selalu menyelimuti Liu Yan. Kamu mencari kematian. Liu Yan sangat marah, berhenti mundur, dan ingin bergegas maju untuk membunuh Luming. Tetapi begitu dia maju, Luming mundur, dan begitu dia mundur, Luming maju. Hal ini membuat Liu Yan marah dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Setelah kebuntuan seperti ini beberapa saat, Lei Jie tiba-tiba menghilang. Kesengsaraan surgawi telah berlalu. Orang ini perlu menstabilkan wilayahnya. Bagaimana Anda akan mengejar saya? Kesengsaraan surgawi menghilang, membuat Liu Yan sangat bahagia. Setelah bencana alam berlalu, dia dapat melarikan diri dengan tenang dan menemukan kesempatan untuk membunuh Luming. Tapi saat berikutnya, ekspresi Liu Yan berubah liar. Pasalnya, awan malapetaka yang tinggi di langit tidak menghilang sama sekali, melainkan menjadi lebih tebal. Awan bencana yang semula menutupi radius 200 mil tiba-tiba membengkak hingga mencakup radius 300 mil. Tekanan tumpul membuat Liu Yan tidak bisa bernapas. Bagaimana mungkin? Apakah ini kesengsaraan guntur tingkat kelima? Liu Yan meraung, menunjukkan ekspresi ketakutan. Lari, lari, lari.
Liu Yan hampir menangis, dia berbalik dan lari, mencoba melarikan diri dari area yang diliputi oleh kesengsaraan guntur. Gah! Pada saat ini, tangisan bergema di langit, dan di langit, seekor gosok besar terbang ke bawah, dengan kecepatan yang luar biasa, ia mencapai kepala Liu Yan dalam sekejap dan menukik ke bawah menuju Liu Yan. Kesengsaraan surgawi kelima, transformasi kesengsaraan guntur. Liu Yan meraung ngeri, benar-benar tidak dapat dipercaya. Luming sebenarnya masih mengalami kesengsaraan, dan itu masih merupakan kesengsaraan tingkat kelima yang legendaris, kesengsaraan guntur. Tubuh spiritual bawaan biasa hanya mengalami kesengsaraan guntur tingkat keempat ketika mereka melewati kesengsaraan kaisar bela diri. Hanya beberapa orang yang sangat mesum yang akan mengalami bencana petir tingkat kelima. Menabrak. Gosok yang berubah dari harta karun kesengsaraan dan kesengsaraan guntur terbang di atas harta karun kesengsaraan Liu Yan tirai cahaya yang diubah dari harta karun kesengsaraan bergetar hebat dan hampir runtuh. Melarikan diri. Satu-satunya pikiran Liu Yan sekarang adalah melarikan diri, sejauh mungkin. Tapi bagaimana Luming bisa membiarkan keinginannya terkabul? Dia mendekatinya dengan cepat. Apakah bencana guntur telah berubah? Senyuman tipis muncul di sudut mulut Luming. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi kesengsaraan petir seperti ini. Ini pernah terjadi sebelumnya ketika dia sedang mengalami kesengsaraan spiritual. Mengaum. Mengaum. Dua raungan keras terdengar, dan dua harimau raksasa yang berubah dari kesengsaraan guntur bergegas menuju Luming. Keterampilan surgawi menekan penjara. Luming meninju dua kali, menjatuhkan dua harimau kesusahan guntur raksasa. Di sisi lain, dua gosok kesengsaraan guntur muncul, totalnya 3, dan mereka menerkam Liu Yan. Menabrak. Menabrak. Tirai tipis yang dibentuk oleh harta karun kesengsaraan surgawi Liu Yan akhirnya gagal bertahan dan pecah berkeping-keping. Bolanya juga meledak. Harta karun surgawi yang melampaui kesengsaraan meledak, dan beberapa burung elang menerkam Liu Yan. Keluar! Liu Yan meraung, wilayah kekuasaannya menutupi seluruh tubuhnya, dan dia menyerang ke arah 3 gosok. Namun, dia telah selamat dari kesengsaraan kaisar bela diri dan memasuki alam kaisar bela diri. Sekarang dia diselimuti awan bencana. Kekuatan bencana guntur yang menimpanya lebih besar daripada yang menimpa Luming. Ini setara dengan malapetakannya sendiri. Dia sendiri menghadapi 5 kesengsaraan besar. Bab 1414, dibunuh oleh kesengsaraan guntur. Tapi ketika dia melewati kesengsaraan kaisar bela diri sebelumnya, itu hanyalah kesengsaraan besar keempat, kekuatan kesengsaraan besar kelima sudah di luar imajinasinya. Ledakan! 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 Meskipun Liu Yan menghempaskan 3 gosok kesengsaraan guntur, beberapa bekas darah tertinggal di tubuhnya, kekuatan kesengsaraan guntur mengalir ke dalam tubuhnya dengan putus asa, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Tapi yang membuatnya putus asa adalah makhluk kesusahan guntur lainnya muncul di langit, kali ini adalah 2 ular piton raksasa kesusahan guntur, bergegas ke arahnya. Pada saat yang sama, ketiga gosok juga bergegas menuju Liu Yan. Sekarang, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak mampu mengejar Luming. Di tengah beberapa raungan, Liu Yan compang-camping, rambutnya acak-acakan, dan dia muntah darah. Ada luka di tubuhnya, yang sangat mengerikan. Jika bukan karena tubuh roh apinya luar biasa kuat, dan itu juga merupakan tubuh roh bumi yang lebih rendah dengan vitalitas yang sangat kuat, dia akan berada dalam bahaya. Namun jauh di langit, beberapa makhluk lagi muncul, membunuh Liu Yan. Pada akhirnya, total 9 makhluk kesusahan guntur mulai bertarung di sekitar Liu Yan. Liu Yan mencoba yang terbaik untuk melawan 9 makhluk kesusahan guntur. Tahan, aku harus menahannya. Selama aku menahan gelombang kesengsaraan guntur ini, aku bisa melarikan diri. Tidak hanya itu, aku juga bisa menggunakan kesengsaraan guntur tingkat kelima untuk mengasah tubuh spiritualku dan membuat jiwaku lebih kuat. Tubuh roh lebih kuat. Liu Yan memperingatkan dirinya sendiri dan menggunakan kekuatannya hingga puncaknya untuk melawan makhluk kesusahan guntur. Luming juga menghadapi pengepungan 6 makhluk kesusahan guntur, tapi dia jauh lebih santai daripada Liu Yan. Garis keturunan ketiga ditangguhkan, dan gumpalan energi mengalir ke tubuh Luming. Luming mengaktifkan energi sejatinya dan menggunakan teknik surgawi penekan penjara untuk melawan 9 makhluk kesusahan guntur.
Setiap kali Luming meninju, makhluk kesengsaraan petir akan terlempar. Pada saat yang sama, Luming juga dapat dengan sengaja melepaskan sebagian kekuatan guntur dan bencana, mengalir ke dalam tubuhnya untuk mengasah tubuh spiritualnya. Itu tidak cukup. Tingkat kesengsaraan petir ini hampir cukup untuk mengasah tubuh spiritualku, tapi itu tidak cukup untuk mengasah prototipe domain kekacauanku dan mengubahnya menjadi domain kekacauan lengkap dalam satu gerakan. Diperlukan guntur yang lebih kuat. Kesengsaraan. Luming berpikir dalam benaknya. Jika orang lain mengetahui apa yang dipikirkan Luming, mereka mungkin akan marah sampai mati. Yang lain semua berharap kekuatan kesengsaraan guntur akan menjadi lemah mungkin, tetapi Luming lebih baik karena menurutnya kesengsaraan guntur tidak cukup kuat dan menginginkan kesengsaraan guntur yang lebih kuat. Anda tahu, ini sudah merupakan kesengsaraan guntur tingkat kelima. Hancurkan! Luming berteriak pelan, dan tubuhnya tiba-tiba dipenuhi lapisan kekacauan. Prototipe alam kekacauan muncul, meningkatkan kekuatan tempur Luming secara signifikan. Ledakan! 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 Luming meninju 9 kali berturut-turut. 9 makhluk yang diubah oleh kesengsaraan guntur tiba-tiba terkena dan meledak, berubah menjadi gumpalan guntur dan kilat dan menghilang. Ya Tuhan! Orang-orang yang melihat pemandangan ini dari kejauhan tercengang. Dalam satu gerakan, 9 makhluk yang diubah oleh bencana petir tersebar, sungguh menakjubkan. Saya tidak melihat bahwa di sisi lain, Liu Yan sedang berjuang untuk melawan. Berhasil, orang ini telah selamat dari kesengsaraan kaisar bela diri, kesengsaraan guntur kelima. Dia benar-benar monster. Jika orang ini tumbuh dewasa, dia dapat bersaing dengan monster top di Changzhou. Ya, orang ini memiliki potensi seperti itu. Orang ini tampaknya adalah murid Lembah Dewa Naga, dan ada karakter jahat lainnya di Lembah Dewa Naga. Penampilan Luming menyebabkan banyak orang membicarakannya. Ada juga beberapa orang dengan mata berkedip-kedip, memikirkan bagaimana menghadapi Luming dan menghancurkan musuh yang tangguh ini. Huhu. Liu Yan terengah-engah. Luming mengalahkan 9 makhluk guntur dan kilat dalam satu gerakan, dan 9 makhluk guntur dan kilat yang mengepung Liu Yan juga menghilang. Liu Yan sangat menderita saat ini, dengan luka di sekujur tubuhnya, dan bahkan sekarang ada sambaran petir menyambar di sekujur tubuhnya, membuat nafasnya sangat lemah. Namun dia akhirnya menghela nafas lega, kesengsaraan guntur telah berakhir. Tapi Liu Yan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Setelah kesusahan guntur berlalu, awan kesusahan di langit seharusnya sudah menghilang, mengapa masih ada? Terlebih lagi, menjadi lebih kuat. Pupil Liu Yan tiba-tiba melebar. Ya, awan malapetaka bergulung, seolah-olah ada binatang buas yang mengaum di dalamnya, dan cakupan wilayah awan malapetaka meluas lagi, mencakup radius 400 mil. Guntur dan kilat yang tak berujung bergerak di awan bencana, dan aura menakutkan membuat mereka yang menonton ribuan mil jauhnya menghirup udara dingin. Kesengsaraan guntur ke-6, tidak, tidak. Liu Yan berteriak histeris. Kesengsaraan guntur tingkat ke-6, bagus sekali, hahaha. Luming tertawa terbahak-bahak. Di kejauhan, orang-orang yang menonton semuanya terbelalak dan tidak percaya. Ternyata itu adalah kesengsaraan guntur tingkat ke-6, dan ada juga kesengsaraan guntur tingkat ke-6. Mereka awalnya mengira setelah Luming selamat dari bencana ini, semuanya sudah berakhir. Tapi dia tidak menyangka bahwa bencana guntur Luming berada di luar imajinasi, dan sebenarnya ada bencana guntur tingkat ke-6. Kesengsaraan guntur tingkat ke-6 adalah kesengsaraan guntur yang legendaris, setidaknya di Changzhou, sudah lama tidak muncul. Lari, lari. Liu Yan menjadi gila dan lari dengan panik. Tapi, Fiu. Jauh di langit, cahaya pedang menebas ke arah Liu Yan. Fiu. Salah satu lengan Liu Yan terputus, dan kekuatan guntur dan kilat yang tak terbatas mengubah lengan itu menjadi abu. Kekuatan guntur dan kilat juga menembus dengan ganas ke dalam luka Liu Yan, membuat lukanya sulit untuk disembuhkan sama sekali. Awalnya, dengan tubuh rohnya yang menyala-nyala, bahkan jika lengannya dipotong, ia dapat tumbuh kembali secara instan, paling banyak hanya akan menghabiskan sedikit vitalitas. Tapi sekarang, di bawah kekuatan destruktif guntur dan kilat, hal itu mustahil dilakukan. Memanggil. Memanggil. Kemudian, 2 senjata lagi terbang turun dari ketinggian di langit. Pedang dan tombak.
Semuanya terbuat dari guntur dan kilat. Kesengsaraan surgawi tingkat ke-6, kesengsaraan guntur berubah menjadi senjata. Tidak. Liu Yan berjuang untuk melawan, tetapi kekuatan tingkat ke-6 benar-benar di luar kekuatan Liu Yan. Pedang kesengsaraan guntur menebas, mengalahkan serangan dan pertahanan berat Liu Yan. Akhirnya, tombak kesengsaraan guntur menembus ke bawah dan menembus alis Liu Yan. Liu Yan menjerit dan seluruh tubuhnya meledak, berubah menjadi beberapa api yang mengembun beberapa mil jauhnya. Saat ini, wajah Liu Yan pucat dan napasnya sangat lemah. Tadi, jika dia bukan roh bumi dan roh api yang lebih rendah, dia pasti sudah mati. Namun, meski dia baru saja melarikan diri, hasilnya sudah ditentukan. Di langit, pedang perang lainnya ditebas. Tidak. Liu Yan melolong enggan dan menatap Luming untuk terakhir kalinya, dia berharap melihat Luming mati di bawah guntur. Namun, dia kecewa. Luming seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya kekacauan. Dia bertarung melawan prajurit kesengsaraan guntur. Dia meninju segelintir prajurit kesengsaraan guntur, dan diterbangkan oleh Luming. Engah! Pedang perang jatuh dari alis Liu Yan. Kali ini, Liu Yan tidak akan pernah bisa pulih. Kekuatan destruktif dari guntur dan kilat menghancurkannya secara fisik dan mental. Mengapa? Ini adalah pemikiran terakhir Liu Yan. Mengapa? Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Luming, tetapi pada akhirnya, dia sendiri yang mati di bawah guntur. Betapa ironisnya hal ini? Bab 1415, Lonceng Kesengsaraan Pemurnian Dunia. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan juga tercengang. Liu Yan, yang membawa harta karun surgawi untuk mengatasi kesengsaraan, awalnya ingin membunuh Luming ketika Luming sedang mengalami kesengsaraan, tetapi pada akhirnya, Luming baik-baik saja, tetapi dia sendiri terlibat dan mati di bawah kesengsaraan. Liu Yan tidak beruntung, dia bertemu monster, seseorang menghela nafas. Banyak anggukan, ya memang. Itu hanya kesialan Liu Yan. Jika Luming hanyalah seorang pejuang biasa, atau bahkan roh bawaan, dia mungkin akan dibunuh oleh Liu Yan dalam badai petir. Tapi Luming tidak, dia adalah monster yang bisa menyebabkan bencana tingkat 6. Saudara senior Liu Yan telah meninggal. Kita harus melaporkan hal ini kepada saudara senior lainnya. Orang ini tidak dapat ditahan. Beberapa murid sekte Tianshan di tempat kejadian berkomunikasi satu sama lain dan kemudian pergi dari sini satu demi satu. Kapan? Kapan? Luming mengayunkan tinjunya dan terus bertabrakan dengan tentara yang berubah dari bencana guntur, getaran mengerikan bergema di langit. Di langit, berbagai senjata terus berjatuhan, tetapi tidak peduli berapa banyak tentara kesengsaraan guntur yang ada, mereka tidak dapat menghentikan Luming. Oke, kekuatan semacam ini tepat. Mata Luming berbinar. Dia menemukan bahwa hanya kekuatan kesengsaraan guntur tingkat ke-7 yang benar-benar dapat menyempurnakan wilayah kekacauannya. Setiap kali dia meninju dan bertarung melawan prajurit kesengsaraan guntur, akan ada sambaran petir dan kilat yang memenuhi tubuhnya, membantunya mengasah tubuh rohaninya. Ada gelombang auman naga di tubuhnya, seolah-olah naga sungguhan akan bangkit. Dan setiap kali dia bertabrakan dengan tentara kesengsaraan guntur, itu adalah ujian dari dunia kekacauan. Dia merasa alam kekacauannya sedang mengalami transformasi, berubah menuju alam kekacauan total. Kesengsaraan guntur tingkat ke-7 berlangsung lama, setidaknya setengah jam. Berdengung. Tiba-tiba, prototipe alam kacau Luming menyusut dan menyusut kembali menjadi dewa spiritual. Namun kemudian menyebar lagi. Namun kali ini, ranah Chaos bukan lagi sebuah prototipe, melainkan ranah Chaos yang utuh. Alam kekacauan akhirnya menerobos dalam satu gerakan di bawah pelatihan kesengsaraan guntur ke-6 dan berubah menjadi alam kekacauan total. Ledakan. Alam kekacauan yang lengkap menutupi tubuh Luming. Luming meninju, cahaya kabut kekacauan keluar, dan para prajurit kesusahan guntur itu meledak dengan keras. Kekuatan yang sangat kuat. Luming sangat gembira. Chaos Realm yang lengkap terlalu kuat, jauh lebih kuat dari prototipe Chaos Realm. Pada saat ini, prajurit kesengsaraan guntur lainnya di langit juga bubar satu persatu dan menghilang tanpa jejak. Apakah kamu selamat dari malapetaka itu? Sebuah pertanyaan muncul di benak banyak orang. Wus.
Saat ini, awan bencana di langit mulai mengecil dan mulai berkumpul ke arah tengah. Sepertinya dia telah selamat dari kesengsaraan Guntur. Orang ini luar biasa. Dia benar-benar telah selamat dari kesengsaraan Guntur tingkat ke-6. Sungguh menakjubkan dan menakutkan. Tapi sekarang dia hanya berada di tingkat pertama kaisar bela diri. Dia berbeda dari para jenius sejati. Perbedaannya terlalu jauh. Kecuali dia bisa tumbuh dewasa, tidak peduli seberapa kuat si jenius itu, tidak ada gunanya jika dia mati di tengah-tengah. Orang-orang yang menonton mulai berbicara, berpikir bahwa bencana alam Luming akhirnya berlalu. Tapi Luming tidak berpikir demikian. Dia melihat ke langit, matanya bersinar. Sebab, dia merasakan tekanan yang kuat, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya selama kesengsaraan surgawi ke-6. Lebih lanjut, Luming berbisik. Wus. Awan bencana dengan radius ratusan mil terus berkumpul, dan akhirnya berubah menjadi awan bencana dengan radius hanya 30 mil. Berderak. Di awan malapetaka, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, membuat langit bergetar. Saat ini, para penonton tersebut juga menyadari ada yang tidak beres. Apa yang terjadi? Awan kesengsaraan tidak menghilang, tetapi berkumpul bersama. Fluktuasi semacam itu membuat hati orang berdebar-debar. Tidak mungkin, ada juga kesengsaraan surgawi ke-7. Orang-orang itu menebak jawaban akhirnya, semua orang tercengang. Kesengsaraan surgawi belum berakhir, dan masih ada kesengsaraan guntur tingkat ke-7. Bagaimana ini bisa terjadi? Di Changzhou, sudah puluhan ribu tahun sejak tidak ada orang yang mendengar ada orang yang selamat dari kesengsaraan guntur ke-7. Ada legenda di dunia bahwa mereka yang dapat selamat dari kesengsaraan surgawi ke-7 memiliki kualifikasi sebagai seorang kaisar agung dan akan memiliki potensi untuk menantang kaisar agung. Meski hanya memiliki potensi sebesar ini, namun sudah cukup luar biasa. Di Changzhou yang luas, tidak ada kaisar besar yang lahir sejak Kaisar Chang menghilang. Setiap kaisar adalah legenda di dunia, legenda, sosok yang mendominasi satu sisi dan menguasai dunia. Ada begitu banyak orang seperti ini di Shouyuan, dan mereka hampir bertahan selamanya. Tujuan akhir dari semua praktisi adalah Kaisar Agung. Ya Tuhan, monster seperti itu telah muncul di lembah Dewa Naga. Aku ingin tahu apakah orang ini dapat selamat dari bencana ini. Lihat, lihat, lonceng kesengsaraan pemurnian dunia. Itu adalah lonceng kesengsaraan pemurnian dunia. Legenda, lonceng kesengsaraan pemurnian dunia hanya akan muncul selama kesengsaraan guntur ke-7 kaisar kesengsaraan. Semua orang menatap ke depan dengan mata terbuka lebar. Di atas kepala Luming, awan bencana bergulung, dan guntur serta kilat yang tak terhitung jumlahnya akhirnya berkumpul menjadi sebuah lonceng. Lonceng besar dengan guntur dan bencana. Berdengung. Lonceng besar itu bergetar, jatuh dari langit, dan menyelimuti Luming. Luming tidak dapat menghindari lonceng kesengsaraan surgawi, dan tiba-tiba diselimuti oleh lonceng kesengsaraan dunia pemurnian. Di dalam lonceng besar, ada energi yang menakutkan, menyelimuti Luming ini adalah kekuatan pemurnian yang dapat memurnikan seluruh tubuh Luming. Luming duduk bersila, energi sejatinya bersirkulasi, dan alam kekacauan menutupi seluruh tubuhnya, melawan kekuatan pemurnian ini. Tapi kekuatan pemurnian semacam ini sungguh luar biasa, meski sebagian diblokir oleh alam kekacauan, sebagian kecil masih menembus alam kekacauan, dan bahkan menembus ke dalam dewa spiritual. Ekspresi Luming berubah drastis. Dewa roh adalah bagian paling rapuh dari tubuh manusia, dan juga bagian paling kritis. Jika dewa spiritual dihancurkan, itu sama dengan kematian. Kekuatan pemurnian dicurahkan ke dalam dewa spiritual, dan tiba-tiba, rasa sakit yang merobek datang dari dewa spiritual. Itulah rasa sakit dari jiwa, yang puluhan atau ratusan kali lebih kuat daripada tubuh fisik. Kekuatan pemurnian bahkan dapat memurnikan jiwa. Blokir. Luming menggeram, mengertakkan gigi dan bertahan. Dia mengerti bahwa jika dia tidak bisa bertahan, dewa spiritual akan meledak, dan dia akan sepenuhnya dimurnikan oleh refining kesengsaraan Bel. Setelah mengatasi kesengsaraan, Luming akhirnya menghadapi krisis. Luming duduk bersila di dalam bel besar dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Sedangkan untuk dunia luar, setidaknya ada ratusan orang yang menonton. Mereka penasaran apakah Luming bisa selamat dari kesengsaraan guntur ke-7. Kesengsaraan guntur tingkat ke-7, lonceng kesengsaraan pemurnian dunia,
sangat menakutkan dan memurnikan segalanya. Selama puluhan ribu tahun, para jenius Changzhou telah menghadapi bencana seperti itu, tetapi mereka semua telah disempurnakan oleh lonceng kesengsaraan pemurnian dunia. Ya, terlalu sulit untuk selamat dari kesengsaraan surgawi ketujuh. Beberapa orang mengeluh. Waktu berlalu dengan lambat. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dalam sekejap mata, 10 jam berlalu. Di dalam lonceng kesengsaraan pemurnian dunia, Lu Ming masih bertahan. Pada saat ini, gambaran Lu Ming sangat menakutkan, semua otot di tubuhnya sepertinya telah terkikis, hanya menyisakan kerangka. Bahkan kekuatan pemurnian sudah mulai memurnikan tulang. Namun di dalam Dewa Roh itu redup dan tidak memiliki cahaya, jiwa Lu Ming seperti lilin yang tertiup angin, dan dapat dihancurkan kapan saja. Bab 1416 Lu Ming menjadi kaisar. Tapi Lu Ming tidak menyerah, dia masih melawan dan bertahan. Waktu berlalu. 10 jam berlalu, dan 10 jam lagi berlalu. Semua tulang di tubuh Lu Ming akan dimurnikan, dan hanya alam kekacauan yang masih menutupinya. Di dalam Dewa Roh, fluktuasi jiwa sangat lemah, dan seiring berjalannya waktu, fluktuasi tersebut menjadi semakin lemah. Jika kekuatan jiwa asli Lu Ming setara dengan bulan, maka saat ini, kekuatan jiwa Lu Ming setara dengan kunang-kunang. Waktu, 10 jam berlalu. Sebelum dan sesudahnya, Lu Ming terjebak di lonceng kesengsaraan pemurnian dunia selama 30 jam. Pada saat ini, tubuh fisik Lu Ming telah benar-benar lenyap dan dimurnikan oleh lonceng kesengsaraan pemurnian dunia. Wus. Pada saat ini, awan gelap di langit perlahan menghilang, dan lonceng kesengsaraan pemurnian dunia di bawah juga menghilang dengan dentingan. Adapun Lu Ming, tidak ada jejak sama sekali, dan tidak ada seorang pun di langit, menghilang menjadi asap. Kesengsaraan surgawi telah berlalu, tetapi di mana orangnya? Tidak ada seorang pun di sana. Tampaknya orang ini tidak selamat dari kesengsaraan surgawi tingkat ketujuh, dan dimurnikan oleh lonceng kesengsaraan pemurnian dunia. Sangat disayangkan bahwa satu generasi monster mati di dunia. Di bawah kesengsaraan surgawi. Aku baru saja mengatakan bahwa tidak peduli betapa jahatnya kamu, jika kamu belum dewasa, kamu tidak akan berguna sama sekali. Ada desahan dari sekeliling. Beberapa merasa kasihan pada Lu Ming. Generasi penjahat jatuh di bawah kesengsaraan surgawi, tetapi beberapa orang mencibir, bahkan menyombongkan diri. Ayo pergi. Kita telah membuang terlalu banyak waktu untuk mencari harta karun yang ditinggalkan oleh kaisar. Beberapa orang berkata, dan tak lama kemudian, tidak ada seorang pun yang tersisa di daerah ini. Ada keheningan di langit, seolah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi. 2 jam kemudian, di tempat Lu Ming baru saja mengatasi kesengsaraan, sebuah titik cahaya tiba-tiba menyala. Titik cahaya tersebut pada awalnya terlihat sedikit redup, namun perlahan menjadi semakin terang. Awalnya seperti kunang-kunang, dan perlahan menjadi seperti cahaya lilin, dan kemudian, seperti bintang, seperti matahari dan bulan. Di titik cahaya, lahirlah daya tarik yang mengerikan, energi asli dengan radius puluhan ribu mil, gila menyatu menuju titik cahaya. Titik cahaya itu seperti lubang hitam, menelan energi aslinya. Wus. Energi tak berujung berkumpul, dan titik cahaya perlahan muncul dalam garis besarnya. Itu adalah wujud manusia, dewa spiritual Lu Ming. Lu Ming tidak mati atau beradab. Sebelumnya, ketika awan bencana menghilang dan lonceng bencana pemurnian dunia menghilang, bukan karena Lu Ming menghilang setelah dimurnikan dan mati, tetapi menghilang setelah Lu Ming berhasil mengatasi bencana tersebut. Pada saat ini, Lu Ming sedang pulih. Daya tariknya semakin kuat dan kuat. Energi asli langit dan bumi dalam jarak puluhan ribu mil begitu kaya. Perlahan-lahan, energi asli di sekitar Lu Ming Lingshan berubah menjadi cair, dan cairan itu menggeliat dan mulai mengembun menjadi sebuah tubuh. Tubuh Lu Ming mengaum. Raungan naga mengguncang langit. Antara langit dan bumi, hantu 9 naga muncul, lalu menghilang ke dalam tubuh Lu Ming. Setengah hari kemudian, tubuh Lu Ming benar-benar muncul di udara. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba membuka matanya. Sambil berpikir, satu set pakaian muncul dan dikenakan. Aku akhirnya bisa mengatasinya, sungguh bencana yang mengerikan yang memurnikan dunia. Lu Ming menghela nafas secara diam-diam. Menghadapi lonceng kesengsaraan pemurnian mayat, bahkan Lu Ming menghadapi jalan keluar yang sempit,
tetapi akhirnya bertahan dengan kemauan yang kuat. Lonceng kesengsaraan pemurnian dunia diklaim mampu memurnikan dunia. Kekuatan pemurniannya sangat menakutkan, tidak hanya dapat memurnikan tubuh fisik, tetapi juga jiwa dan raga. Namun setelah melewatinya, manfaatnya juga sangat besar. Keadaan Luming saat ini telah sepenuhnya melampaui tingkat dewa spiritual dan telah memasuki alam kaisar bela diri. Sekarang, ini adalah tahap awal dari tingkat pertama kaisar bela diri. Ledakan. Luming berdiri dan meninju, terdengar suara gemuruh keras di langit, dan sebuah pukulan melayang, membuat lubang besar di puncak gunung, dengan cahaya dari depan dan belakang. Ini adalah benua Yuan, alam rahasia Kaisar Agung, bukan benua Shensu. Segala sesuatu di dunia ini sangat padat. Luming dapat menembus gunung dengan satu pukulan. Kekuatannya sangat menakutkan. Apalagi itu hanya kekuatan fisik murni. Sebenarnya ada aura kekacauan yang samar-samar merasuki tubuh fisik. Luming merasakannya dengan hati-hati, dengan sedikit keajaiban di matanya. Otot dan tulangnya samar-samar dipenuhi energi kekacauan, meski masih sangat dangkal dan lemah, namun itu memang energi kekacauan. Dan tubuh roh Luming mencapai tingkat tubuh roh bumi yang lebih rendah dalam satu gerakan. Itu sama dengan apa yang tercatat di tubuh pertempuran Dewa Naga. Namun, karena energi kacau di tubuh fisiknya, tubuh roh Luming lebih kuat dari roh tingkat rendah biasa. Jiwa juga telah meningkat pesat dan marah. Yang paling membuat Luming bahagia adalah jiwa. Dia merasa bahwa jiwa saat ini, apakah itu ketangguhan, kekuatan jiwa, atau kekuatan jiwa, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setidaknya puluhan kali lebih kuat. Satu langit dan satu bumi. Sejauh yang diketahui Luming, sangat sulit untuk meningkatkan jiwa, 100 kali lebih sulit daripada meningkatkan seni bela diri. Semakin kuat jiwa maka semakin kuat vitalitas Dewa Roh, bahkan jika Dewa Roh terluka atau terluka, ia tidak akan mudah jatuh. Singkatnya, Luming berhasil menerobos ke ranah Kaisar bela diri kali ini, dengan peningkatan besar di semua aspek dan peningkatan kekuatan. Saya ingin tahu apa kekuatan tempur saya saat ini? Luming berpikir dengan penuh harap. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi Luming yakin jika dia kembali ke benua Shensu sekarang, akan mudah untuk membunuh Kaisar bela diri tingkat keempat dari benua Shensu. Tentu saja, kekuatan tempur Kaisar Yuanlu jauh melebihi benua Shensu, Luming belum pernah bertarung sebelumnya, jadi sulit untuk diukur. Dan Luming mengulurkan telapak tangannya dan menghadap kehampaan. Tiba-tiba, kekuatan melahap yang mengerikan meletus dari telapak tangan Luming, dan energi asli antara langit dan bumi berkumpul menuju Luming dengan gila-gilaan. Kekuatan melahap Kowon. Menurut catatan tubuh pertarungan Dewa Naga yang dipadatkan dari 9 naga memang memiliki keterampilan melahap kekuatan. Dan sekarang, tubuh Luming dapat meledak dengan kekuatan melahap kapan saja, yang lebih nyaman dari sebelumnya. Dengan cara ini, saya akan berlatih lebih cepat. Luming tersenyum sedikit, dan dengan pikiran, kekuatan melahapnya menghilang. Sudah lebih dari 10 hari sejak saya memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Saatnya mengambil tindakan. Anda tidak bisa datang ke alam rahasia Kaisar Agung dengan sia-sia. Luming tersenyum sedikit, lalu berjalan pergi di udara dan menghilang di sini. Alam rahasia Kaisar Agung adalah sebuah bidang yang sangat luas, dengan pegunungan yang luas di mana-mana. Kecepatan Luming sangat cepat, dan pegunungan di bawahnya lewat dalam sekejap. Ada sebuah bangunan. Tiba-tiba, Luming melihat sebuah bangunan di tengah gunung di bawahnya, dan Luming terbang ke bawah. Ini adalah istana yang terlihat sangat tua, namun masih utuh, terlihat jelas bahwa ada seseorang yang pernah tinggal di dalamnya pada masa lalu. Luming melangkah masuk. Istana itu sunyi dan kosong. Luming berbalik dan tidak menemukan apapun. Bahkan jika ada sesuatu di sini, itu telah diambil oleh orang lain. Luming tersenyum dan pergi dari sini. Bab 1417, Bekas Luka Surga. Selanjutnya, Luming melihat beberapa tempat dengan bangunan, tetapi setelah masuk, dia tidak menemukan apapun. Di beberapa tempat ditemukan bekas-bekas perkelahian, rupanya ada orang yang datang lebih awal dan merampas barang-barang yang ada di pura. Dikatakan bahwa ada banyak alam suci di bawah Kaisar. Adapun Kaisar, dia hanyalah seorang budak. Luming berpikir dalam hati.
Selama perjalanan ini, meskipun Anda tidak bisa mendapatkan harta peninggalan kaisar, selama Anda mendapatkan harta peninggalan alam suci, Anda akan menghasilkan banyak uang. Jelas sekali, bangunan yang ditemui Luming adalah tempat tinggal anak buah kaisar. Segera, Luming melihat sebuah gua di lembah. Sekilas, ini adalah gua tempat para pejuang berlatih dalam pengasingan. Luming berjalan langsung menuju gua. View. Tepat ketika Luming mendekati gua, cahaya pedang keluar dari gua dan menembus tenggorokan Luming. Pedangnya tajam dan dia pasti seorang kaisar. Kapan? Luming mengulurkan jarinya dan menjentikkan pedang panjangnya, pedang panjang itu berdengung keras dan terlempar. Itu kamu, Luming. Sebuah suara berteriak, Luming melihat lebih dekat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Nona Qiu. Orang yang baru saja menyerang Luming sebenarnya adalah Qiu Yingying. Luming, maafkan aku, kupikir itu orang lain tadi. Qiu Yingying memandang Luming dengan nada meminta maaf. Tidak masalah, di mana adikmu, kata Luming. Adikku sedang berlatih di dalam. Di gua ini, ada orang kuat yang meninggalkan jejak surga. Kata Qiu Yingying. Tanda surga. Mata Luming berbinar. Ya, kamu akan tahu kapan kamu masuk dan melihatnya, kata Qiu Yingying. Luming mengangguk dan memasuki gua bersama Qiu Yingying. Gua ini sangat luas, dan pada salah satu dinding gua terdapat tanda yang sepertinya diukir oleh jari seseorang. Luming melihatnya sekali dan sangat tertarik. Takik ini seperti penjelmaan dari Dao besar, dari takik ini seseorang dapat memahami misteri Dao besar. Sangat sulit bagi kaisar bela diri yang kuat untuk berkembang. Pertama, pahami domainnya. Lapangan ini dibagi menjadi 9 level secara total. Sesuai dengan kaisar bela diri tingkat ke-9, tingkat budidaya hanya dapat ditingkatkan setelah domain ditingkatkan. Peningkatan kultivasi tidak hanya memerlukan tempering hakikat sejati, tetapi juga tempering tubuh spiritual dengan hakikat sejati dan peningkatan bersama. Oleh karena itu, setiap langkah maju ke ranah kaisar bela diri tidaklah mudah. Dan ukiran jalan semacam ini diukir di dinding batu oleh orang-orang kuat ketika mereka memahami jalan surga. Generasi selanjutnya dapat menyesuaikan dengan ukiran tersebut, memahami jalan surga, dan memahami wilayah kekuasaan mereka sendiri dari jalan surga. Sehingga untuk mencapai tujuan meningkatkan bidangnya. Setelah memperhatikan beberapa saat, Luming menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Di bawah dinding batu, sesosok tubuh duduk bersila dan diam-diam memahaminya. Jelas sekali, Qiu Yingying dan Qiu Hao juga selamat dari kesengsaraan kaisar bela diri selama periode ini dan menerobos ke alam kaisar bela diri. Baru saja, Qiu Hao mungkin ada di sini untuk memahami prasasti surga, dan Qiu Yingying membantu Qiu Hao menjaga celah tersebut. Ketika dia melihat seseorang datang ke sini, Qiu Yingying melancarkan serangan. Nona Qiu, saudara Qiu menyadari bahwa kita harus menjaga gerbang di luar gua. Kita mungkin mengganggunya di sini, kata Luming. Oke. Qiu Yingying mengangguk, dia dan Luming berjalan keluar gua dan menunggu dengan tenang di luar gua. Sekitar 3 jam kemudian, Qiu Hao keluar dari gua dan tentu saja sangat gembira melihat Luming. Saudaraku, apakah kamu sudah selesai memahaminya? Tanya Qiu Yingying. Ya, ukiran surgawi itu tidak terlalu dalam, dan dengan pemahamanku, aku hanya bisa memahaminya sejauh ini. Qiu Hao mengangguk dan menghela nafas. Saudara Lu, selanjutnya, kamu harus memahaminya. Saya sudah memahaminya sebelumnya. Kakak tertua saya dan saya akan membantu Anda menjaga gerbang. Kata Qiu Yingying. Oke. Luming mengangguk, berjalan ke dalam gua, dan duduk bersila di bawah takik, menatap tajam ke takik tersebut. Berdengung. Di mata Luming, ukirannya mulai berubah menjadi gumpalan aura jalan, yang sangat misterius. Luming merasakan dengan hati-hati dan mengkonfirmasi satu sama lain dengan alam kacaunya sendiri. Alam Chaos, kaisar ribuan alam, mencakup segala sesuatu, namun dari segi misteri juga merupakan bagian dari jalan langit dan bumi, dan juga perlu dipahami dari jalan langit dan bumi. Lambat laun, Luming jatuh ke dalam kondisi halus. Kekacauan adalah awal dari segala sesuatu dan akhir dari segala sesuatu. Seiring berjalannya waktu, tubuh Luming dipenuhi dengan lapisan pancaran cahaya kekacauan. Saudara laki-laki dan perempuan keluarga Qiu sedang duduk bersila di luar gua, melindungi Luming.
Tiba-tiba, kakak dan adik itu membuka mata mereka secara bersamaan dan melihat ke kejauhan. Dua sinar cahaya pelangi menembus kehampaan dan terbang menuju sisi ini dengan kecepatan tinggi. Kemudian, segera setelah cahaya pelangi menyatu, dua pemuda muncul di langit. Ada sebuah gua kuno di sini, semoga berhasil. Seorang pemuda tersenyum. Keduanya turun di udara, mata mereka tertuju pada Qiu Yingying dan Qiu Hao. Kami menginginkannya di sini, pergilah. Seorang pemuda melambaikan tangannya dengan santai. Kalian berdua, kami menemukan tempat ini terlebih dahulu, dan kami juga memiliki seorang teman yang berlatih di sana. Qiu Yingying menjelaskan. Omong kosong, ada apa dengan orang yang pertama kali menemukannya? Keluar dari sini bersama teman-temanmu. Tegur pemuda tadi. Wajah Qiu Yingying dan Qiu Hao berubah jelek. Pihak lain terlalu sombong, begitu dia datang ke sini, dia akan segera merebut tempat itu dan menyuruh Qiu Yingying dan yang lainnya untuk keluar. Kalian berdua, temanku sedang berlatih. Ketika dia selesai berlatih, kita akan pergi secara alami, kata Qiu Hao. Omong kosong, kami tidak punya waktu untuk menunggu bersamamu. Jika kami tidak pergi, maka kami akan tinggal selamanya. Wajah pemuda itu menjadi dingin, dan sebuah alam menyebar dari tubuhnya. Dia melintas dan menyerang Qiu Yingying dan Qiu Hao secara langsung, sementara pemuda lainnya tidak bergerak dan menyaksikan dengan mencibir. Qiu Shui Yingying. Bunga berguguran dan air mengalir. Qiu Yingying dan Qiu Hao tidak punya pilihan selain menolak. Keduanya berlatih di alam air. Alam tersebut menyebar dan membentuk naga air yang saling melilit. Orang-orang dari Lembah Dewa Naga, ya, Lembah Dewa Naga selalu menentang sekte Tianshan kita. Mereka benar-benar mencari kematian. Pria muda sebelumnya berteriak dengan dingin. Dengan tangannya, ujung tajam yang tak terhitung jumlahnya ditebas, memotong air naga satu persatu, lalu menebas ke arah Qiu Ying dan Qiu Hao. Seni bela diri domain. Ekspresi Qiu Yingying dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka buru-buru memperluas domain mereka, energi sejati mereka meledak, dan mereka menempatkan dua perisai air di depan mereka. Menabrak! 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 Satu demi satu, ujung tajamnya menghantam pelindung air, menyebabkan perisai tersebut bergetar hebat dan sering roboh. Hancurkan! Pemuda sebelumnya, pemuda dari sekte Tianshan, menekan telapak tangannya lagi, dan ujung yang lebih kuat meledak, menekan ke arah saudara laki-laki dan perempuan keluarga Qiu. Ledakan! Kali ini, perisai air tidak dapat lagi menahannya dan meledak dengan keras, kedua kakak beradik itu mengerang, badan mereka roboh dan terbentur tembok, muntah darah. Jika kamu berani menghentikanku, kamu sedang mencari kematian. Pemuda dari sekte Tianshan melangkah ke arah saudara perempuan Qiu dengan ekspresi dingin di wajahnya. Saya akan masuk dan melihat dulu. Pemuda lain dari sekte Tianshan melintas dan bergegas ke dalam gua kuno. Sekilas, dia melihat Luming duduk bersila. Bab 1418 Tanah Luas. Begitu dia melihat Luming, ekspresi pemuda sekte Tianshan tiba-tiba berubah, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Luming sedang berlatih, wajahnya menunjukkan keterkejutan dan keganasan. Ini anak ini. Bahkan kakak senior Liu Yan pun bukan tandingannya. Tapi ini berkah Tuhan. Anak ini sedang berlatih. Haha. Selama aku membunuh anak ini, orang suci itu pasti akan memandangku secara berbeda. Pemuda itu sangat gembira, dan energi sejatinya meledak dengan telapak tangan, menderu ke arah Luming. Luming masih berlatih, sepertinya melupakan dirinya sendiri. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan mendekati Luming dalam sekejap pada saat ini, cahaya kekacauan memenuhi tubuh Luming, dan alam kekacauan secara otomatis berkembang keluar. Ledakan! Telapak tangan pemuda itu jatuh ke alam kekacauan, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, wajahnya berubah drastis, seteguk darah muncrat, dan orang-orangnya bahkan terpesona. Dia terbang langsung dari pintu masuk gua kuno dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, Luming membuka matanya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Siapapun yang terganggu pada saat kritis latihan tidak akan berada dalam suasana hati yang baik. Luming berdiri, maju selangkah, dan muncul di luar gua. Saudara Lu. Qiu Yingying dan Qiu Hao sangat gembira. Awalnya,
Mereka sangat khawatir ketika melihat orang lain bergegas ke dalam gua, tetapi mereka tidak punya pilihan selain melihat Luming keluar tanpa insiden, dan mereka menghela nafas lega. Itu dia. Pemuda di luar juga gemetar hatinya setelah melihat Luming. Mereka telah melihat Luming dari kejauhan ketika dia melewati kesengsaraan sebelumnya. Ketika mereka melihat Luming sekarang, mereka ketakutan. Ayo pergi. Tanpa pikir panjang, dia berbalik dan lari. Hal yang sama juga terjadi pada pemuda yang dilukai oleh Luming. Kemana kamu ingin pergi? Kembalilah. Luming mengangkat tangannya ke udara dan tiba-tiba menarik napas. Berdengung. Kekuatan melahap yang mengerikan meletus dari telapak tangan Luming, menyelimuti kedua pemuda dari sekte Tianshan. Lawan awalnya terbang ke depan dengan kecepatan tinggi, namun setelah diselimuti oleh kekuatan melahap, sosoknya tampak membeku, dan kemudian dia langsung ditarik kembali oleh kekuatan melahap tersebut. Tidak. Keduanya berteriak, berjuang keras, mencoba menerobos kekuatan melahap. Namun, saat Luming memfokuskan pandangannya, alam kekacauan menekannya. Engah! Engah! Tubuh keduanya diguncang dengan keras, mereka memuntahkan darah, dan langsung ditarik kembali oleh kekuatan melahap. Selain itu, esensi darah, energi sejati, darah, DLL. Di tubuh kedua orang itu dengan cepat terkuras dan terbang ke telapak tangan Luming. Tidak, selamatkan hidupmu. Situasi ini membuat mereka berdua berteriak ngeri. Tapi Luming tidak tergerak sama sekali, dan kekuatan melahapnya terus meledak. Hanya dalam setengah cangkir teh, kedua pemuda itu berubah menjadi dua mumi dan meninggal di sini. Qiu Yingning dan Qiu Hao menarik napas dalam-dalam. Yang pertama adalah keterkejutan terhadap kecakapan tempur Luming. Kedua pemuda dari sekte Tianshan telah selamat dari kesengsaraan Kaisar Bela Diri dan memasuki keberadaan Kaisar Bela Diri. Mereka juga telah berlatih seni bela diri domain dan kuat dalam pertempuran. Saudara dan saudari keluarga Qiu tidak dapat mengalahkan salah satu dari mereka bahkan jika mereka bergabung. Namun, lawan tidak mampu melawan di tangan Luming. Luming membunuh mereka berdua bahkan tanpa bergerak satu langkah pun. Yang kedua dikejutkan oleh metode dominan Luming yang langsung melahap orang menjadi mumi. Setelah melahap esensi dan energi darah kedua orang tersebut, Luming mulai memurnikannya. Luming kini telah melangkah menjadi Kaisar Bela Diri, berkultivasi menjadi tubuh pertempuran Dewa Naga, menelan kekuatan pemurnian, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Esensi dan energi darah kedua orang itu dengan cepat disempurnakan oleh Luming. Ini benar-benar tidak ada gunanya. Luming menggelengkan kepalanya diam-diam. Energi yang ditelan masih berguna untuk meningkatkan energi sejati dan memadatkan tubuh roh, namun tidak berpengaruh sama sekali pada peningkatan medan. Domain berbeda dengan konsepsi artistik. Konsepsi artistik, dengan rune konsepsi artistik, dapat ditelan dan disempurnakan, serta diintegrasikan ke dalam rune konsepsi artistik seseorang, sehingga meningkatkan konsepsi artistiknya sendiri. Tetapi alam ini bahkan lebih menakjubkan, tidak memiliki substansi, hanya persepsi dari pejuang itu sendiri, sangat halus dan tidak dapat ditelan atau dimurnikan. Oleh karena itu, di lapangan masih perlu melakukan terobosan-terobosan sendiri. Namun, Luming merasa puas. Ia hanya perlu fokus di lapangan, peningkatan energi sejati masih bisa dicapai dengan melahap kekuatan pemurnian, ini merupakan keunggulan yang sangat besar dibandingkan yang lain. Luming, kamu baik-baik saja. Qiu Yingning melangkah maju dan bertanya. Tidak apa-apa, bagaimana denganmu? Luming bertanya. Kami hanya sedikit terluka, sesuaikan saja pernapasanmu dan semuanya akan baik-baik saja, kata Qiu Yingning. Luming, silakan terus berlatih, kami akan melindungimu, kata Qiu Hao. Luming menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, tanda surgawi itu tidak terlalu misterius. Saya hampir memahaminya. Jika saya terus memahaminya, saya tidak akan mendapatkan banyak keuntungan dalam waktu singkat. Anda harus menyembuhkan luka Anda terlebih dahulu. Ayo kita lakukan. Setelah beberapa pemahaman tadi, alam kekacauan telah sedikit membaik. Tidak hanya sepenuhnya stabil, tetapi juga telah mencapai tingkat menengah. Alam dibagi menjadi 9 tingkat, Luming hanya dapat menembus Kaisar Bela Diri Dao tingkat kedua dengan mengembangkan alam kekacauan ke tingkat 2. Qiu Yingning dan Qiu Hao duduk bersila, meminum pil penyembuh, dan mulai menyembuhkan.
2 jam kemudian, luka kedua pria itu hampir sembuh, dan ketiganya tidak berhenti sampai di sini, melainkan lepas landas dan terbang ke depan. Dalam perjalanannya mereka menemui beberapa bangunan atau gua, namun mereka dihajar habis-habisan, ketiganya tidak berhenti dan terus bergerak maju. Segera setelah itu, mereka sampai di sebuah negeri yang luas. Melihat sekeliling, ada kompleks bangunan besar dan tak berujung di depan. Istana-istana besar berdiri di atas dataran dari kejauhan. Luming dan yang lainnya dapat melihat sosok-sosok berkelap-kelip di istana-istana itu, dan banyak orang sedang menjelajahi daerah tersebut. Kompleks bangunan yang begitu besar, mungkinkah itu istana kaisar? Sekalipun bukan, itu tetap merupakan tempat tinggal orang-orang hebat. Pasti ada harta karun. Mata Qiu Hao berbinar. Ayo turun dan mencoba keberuntungan kita, kata Luming, dan mereka bertiga terbang turun dan mendarat di depan sebuah istana besar. Ledakan! Ledakan! Raungan yang mencengangkan meletus di dalam istana, mereka bertiga melihat lebih dekat dan menemukan dua pemuda sedang bertarung sengit. Tanah dipenuhi mayat, dengan darah mengalir keluar yang belum mengering. Serahkan harta karun itu! Seorang pemuda berteriak dan melancarkan serangan panik terhadap pemuda lainnya. Karena aku mendapatkannya, berarti aku punya takdir dengan harta itu, teriak pemuda lainnya. Kentut, aku akan membunuhmu, dan harta itu akan menjadi milikku, teriak pria sebelumnya. Keduanya bertarung sengit dan istana retak dan hancur. Jelas sekali, ada harta karun di sini, dan semua orang memperjuangkannya. Mayat yang ada di tempat kejadian semuanya adalah orang-orang berbakat yang datang ke sini, tapi sekarang, mereka semua sudah mati. Ayo kita cari di tempat lain, kata Luming, dan mereka bertiga berbalik dan pergi, menuju istana lain. Uhu! 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 Tiba-tiba, sesosok tubuh terbang keluar dari sebuah istana. Ada ratusan orang yang semuanya adalah anak muda yang masuk. Wajah mereka semua pucat sekarang. Lari, lari! Lari, teriak anak-anak muda ini satu demi satu. Berdengung. Di istana itu, prasasti yang padat tiba-tiba muncul, dan kemudian formasi besar muncul, ujung tajam berwarna hitam menembus kehampaan dan menusuk ke arah pemuda itu. Bab 1419 Istana Bawah Tanah. Ah! 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 Jeritan melengking terdengar, lebih dari 100 orang, sebagian besar tertusuk cahaya hitam, jatuh ke tanah sambil berteriak, tidak mengeluarkan suara. Hanya selusin orang yang berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka. Dalam satu kejadian, hampir 100 orang tewas. Luming dapat dengan jelas melihat bahwa setengah dari hampir 100 orang telah selamat dari kesengsaraan kaisar bela diri dan menjadi kaisar bela diri, yang lainnya masih di tingkat tertinggi, tetapi mereka semua mati mendadak. Alam rahasia kaisar memang tidak sederhana, dan selalu ada bahaya. Tidak hanya harus menghadapi serangan orang lain, tetapi juga bahaya dalam proses eksplorasi. Saya baru saja melihat seseorang duduk bersila di dalam. Memang sepertinya ada seseorang, tetapi tidak ada nafas kehidupan. Dia sudah mati. Pasti ada harta karun. Lebih dari 10 orang yang selamat tidak pergi, tapi tetap di sana berkeliaran. Ini adalah sebuah formasi, tetapi sudah menjadi tidak lengkap selama beberapa tahun terakhir. Jika Anda menemukan celah, Anda mungkin tidak dapat masuk. Seorang pemuda yang mempraktikkan seni prasasti memindai formasi tersebut, mencari kekurangan pada formasi tersebut. Pembentukan. Luming melakukan hal yang sama, melihat sekeliling istana. Meskipun tubuh sekunder Ming Lian belum pulih dan Luming tidak dapat menuliskan formasi, pengetahuan tentang tubuh sekunder Ming Lian dibagikan kepadanya, dengan kata lain, tubuh utama memiliki pengetahuan dan visi dari tubuh sekunder, meskipun tidak dapat dipatahkan masih mungkin untuk menemukan kekurangan dalam formasi hebat ini. Ikuti aku dari dekat. Luming berkata kepada Qiu Yingying dan Qiu Hao. Kemudian dia melangkah maju, Qiu Yingying dan Qiu Hao mengikuti Luming dari dekat. Di sisi lain, anak muda lainnya juga mulai mengambil tindakan, mencari kekurangan dalam formasi dan turun tangan. Luming, ternyata kamu masih mengetahui cara penulisannya, tapi menurutku kamu tidak memiliki api spiritual. Aneh. Saat dia berjalan ke depan, Qiu Yingying memandang Luming dengan rasa ingin tahu, yang cukup aneh. Luming tersenyum dan tidak menjelaskan banyak hal.
Mereka bertiga berputar-putar, dan setelah beberapa saat, mereka akhirnya melewati formasi dan berjalan ke aula istana. Ada seseorang, kata Qiu Yingying. Di aula, ada seseorang yang duduk bersila. Ini adalah wanita yang terlihat berusia 40-an, sayangnya dia tidak memiliki vitalitas sama sekali, jelas ini adalah mayat. Mungkinkah ini orang dari alam rahasia Kaisar Agung? Kaisar Chang telah hilang selama 60.000 tahun. Mungkinkah orang ini juga telah meninggal 60.000 tahun yang lalu, tebak Qiu Hao. Beberapa orang terkejut, jika orang ini meninggal 60.000 tahun yang lalu, dan tubuhnya tidak membusuk sekarang, tingkat kultivasinya akan sangat tinggi. Santo. Mereka bertiga berpikir pada saat yang sama bahwa hanya mereka yang berada di alam suci yang dapat menjaga tubuh mereka tidak rusak selama bertahun-tahun, jika tidak, bahkan jika mereka berada di puncak Kaisar, tubuh mereka akan membusuk setelah 60.000 tahun. Bagaimana orang ini mati? Tidak ada luka sama sekali, kata Qiu Yingying. Setelah diperiksa dengan cermat, tidak ditemukan luka di tubuh pihak lain. Mungkinkah seseorang membunuhnya dan mengambil cincin penyimpanannya, tapi kenapa tidak ada lukanya? Lu Ming juga mengerutkan kening, bingung. Beberapa orang melihat ada beberapa kursi, meja, DLL di aula, tetapi selama bertahun-tahun, semuanya telah membusuk dan berubah menjadi abu. Akhirnya, mata beberapa orang tertuju pada wanita itu. Ada mantel bulu ungu di tubuhnya, yang sekilas tampak seperti harta karun tertinggi, bahkan setelah bertahun-tahun, masih bersinar dengan cahaya neon dan kecemerlangan spiritual. Ini jelas merupakan harta yang berharga. Jika dipakai oleh orang suci, kemungkinan besar itu adalah senjata suci. Saint Sawyer, mata beberapa orang berbinar. Saat ini, terdengar langkah kaki, dan beberapa anak muda bergegas masuk. Begitu beberapa orang masuk, mata mereka tertuju pada wanita itu. Senjata suci, ini jelas merupakan senjata suci, dengan nilai tak terbatas. Mata beberapa pemuda dipenuhi dengan mata berapi-api, dan kemudian mata mereka tertuju pada Lu Ming dan yang lainnya, dengan tatapan ganas melintas di wajah mereka. Bagaimana kalau kita membunuh orang-orang ini dan membagi kehidupan secara merata, kata seorang pemuda. Oke. Bunuh. Beberapa pemuda menyerang Lu Ming dan yang lainnya pada saat yang sama, menggunakan segala macam metode yang ampuh. Orang-orang ini sangat kuat. Jika tidak, mereka tidak akan bisa lepas dari formasi sebelumnya. Mereka menyerang bersama-sama dengan kekuatan yang luar biasa. Mencari kematian. Mata Lu Ming menjadi dingin dan dia mengambil langkah maju, aura kekerasan memenuhi tubuhnya. Ledakan! 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 Lu Ming meninju terus-menerus, satu demi satu kekuatan pukulan melintasi kehampaan, serangan beberapa anak muda rentan terhadap kekuatan pukulan Lu Ming dan segera roboh. Pukulan tersebut terus menimpa beberapa anak muda. Tidak. Wajah beberapa orang berubah dengan liar. Mereka mencoba melarikan diri tetapi sudah terlambat. Jeritan mereka ditenggelamkan oleh kekuatan tinju. Ketika kekuatan tinju menghilang, beberapa anak muda telah ditembus oleh Lu Ming dan jatuh. Di tempat. Yingying, mantel bulu ini untuk wanita, terimalah, kata Lu Ming. Bagaimana ini bisa dilakukan? Qiu Yingying ingin menolak. Bagaimanapun, mereka hanya mengikuti Lu Ming dan mengandalkan Lu Ming. Ketika mereka memasuki aula ini, mereka juga mengandalkan Lu Ming untuk membunuh orang-orang itu sekarang. Dia tidak mengerahkan upaya apapun, tetapi harta itu ingin menjadi miliknya, bagaimana dia bisa begitu malu? Tidak masalah, kita tidak bisa menggunakan barang-barang wanita itu, jadi terima saja, kata Lu Ming. Qiu Yingying merenung sejenak, lalu mengangguk, membungkuk kepada wanita itu, lalu melepas mantel bulu wanita itu dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Kemudian, mereka bertiga mengikuti jalan semula dan meninggalkan istana. Istana bawah tanah telah muncul di depanmu. Ayo pergi dan lihat, pasti ada harta karun. Begitu ketiga orang itu keluar dari istana, mereka mendengar pesan seperti itu, dan seberkas cahaya pelangi menembus kekosongan dan terbang menuju kedalaman kompleks bangunan. Istana bawah tanah. Mereka bertiga saling memandang dan melihat gerakan di mata mereka. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya juga? Tanya Qiu Hao. Ayo pergi. Lu Ming mengangguk, dan mereka bertiga terbang ke udara dan terbang menuju bagian dalam gedung. Di bawah, kompleks bangunan luas melintas.
Segera, mereka bertiga melihat kerumunan ribuan orang berdiri di udara di depan mereka. Di antaranya, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Kebanyakan dari mereka memancarkan aura kaisar bela diri. Sebagian besar anak muda yang datang saat ini memiliki tingkat kultivasi mereka pada batas tertinggi, terutama anak muda setempat, jadi begitu mereka masuk, mereka semua mengatasi kesengsaraan dan menerobos untuk mencapai kaisar bela diri. Sisanya belum mencapai batas tertinggi dalam budidaya, sehingga belum menembus. Sekelompok orang menantikannya. Luming dan yang lainnya melangkah maju dan melihat ke depan. Di depan, di dataran, ada tempat yang runtuh, dan lapisan cahaya redup memenuhi udara, itu adalah bangunan sudut. Dilihat dari bentuknya, seharusnya itu adalah sudut sebuah istana yang sangat besar, bagian lain dari istana itu masih terkubur di bawah tanah. Dari percakapan orang lain di dekatnya, Luming dan yang lainnya mengetahui bahwa seseorang pernah bertempur di sini sebelumnya, menyebabkan tanah runtuh, dan mereka menemukan istana ini. Semuanya, istana ini terkubur jauh di bawah tanah dan pasti luar biasa. Bagaimana kalau kita menggalinya, saran seseorang. Bab 1420 Benteng yang Mengerikan. Oke, saya setuju. Saya juga setuju. Semua orang berkata satu demi satu. Menghadapi istana bawah tanah seperti itu, semua orang sangat bersemangat dan ingin masuk dan menjelajah. Oke, ayo kita mulai. Kemudian dia mulai mengambil tindakan. Ada orang-orang kuat dengan budidaya tingkat lanjut di sini. Tidak sulit menggali istana. Setiap orang membongkar bumi dan melemparkan sejumlah besar batu dan tanah jauh-jauh. Segera, sebuah istana besar menampakkan penampilan aslinya di depan semua orang. Ini bukanlah sebuah istana melainkan sebuah benteng. Benteng ini sangat besar dan megah, terlihat bahwa masyarakat yang tinggal di benteng ini juga luar biasa. Mungkinkah itu istana kaisar? Seseorang berspekulasi. Tepat di depan benteng terdapat sebuah pintu batu yang tertutup rapat. Seseorang menebaskan cahaya pedang dan menghantamkannya ke dinding benteng, tapi benteng itu tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak meninggalkan jejak. Nampaknya jika ingin memasuki benteng tersebut, Anda hanya bisa masuk melalui pintu gerbang. Ledakan. Seseorang membuat cetakan telapak tangan dan membanting pintu dari udara, pintu bergetar hebat, namun tidak terbuka. Semuanya, mari kita bekerja sama untuk mendobrak pintu ini. Seseorang menyarankan, dan semua orang mengangguk. Uhu. Tiba-tiba, sinar cahaya terbang keluar dari kerumunan dan meledak menuju gerbang benteng. Ledakan. Pintu bergetar hebat dan mulai bergetar. Berhasil, lanjutkan. Pemboman. Lebih banyak lampu pelangi dan berbagai serangan meledak ke arah pintu. Pintu bergetar lebih keras. Klik. Akhirnya, pintu mengeluarkan bunyi klik dan perlahan terbuka ke kedua sisi. Setelah beberapa saat, pintu terbuka sepenuhnya, dan di balik pintu, ada kegelapan. Saat ini, banyak orang berhenti dan melihat sekeliling. Kini setelah pintunya terbuka, orang-orang yang tadi bekerja sama akan segera menjadi musuh dan pesaing, karena semua orang menginginkan harta karun itu. Pada saat ini, entah kenapa, Luming tiba-tiba merasakan jantung berdebar dan perasaan bahwa bencana akan segera terjadi. Bunuh, bunuh, bunuh. Pada saat ini, suara menakutkan terdengar di dalam benteng, dan gejolak yang membuat jantung berdebar-debar datang dari gerbang. Beberapa anak muda yang berdiri di depan bahkan tidak bereaksi, dan tubuh mereka meledak. Tidak, mundur. Ekspresi Luming berubah drastis, dia menarik Qiu Yingying dan Qiu Hao, dan mundur dengan gila. Bunuh! 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 Di dalam benteng, terdengar raungan terus-menerus, mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, dan ada rasa keengganan yang kuat dalam suara itu. Gelombang tak kasat mata menyapu dengan ganas dari gerbang. Tubuh masing-masing pemuda meledak dan hancur berkeping-keping. Lari, lari, lari. Orang-orang yang tersisa begitu ketakutan sehingga mereka lari mundur seperti orang gila. Namun, gelombang tak kasat mata itu menyebar dengan cepat. Satu demi satu, para pemuda itu menjerit nyaring, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping di tengah jeritan itu. Berdengung. Gelombang fluktuasi menyebar ke arah Luming, membuat jantung Luming berdebar-debar. Blokir.
Alam kekacauan terbentang di depan Luming, meliputi Qiu Yingying dan Qiu Hao. Pada saat yang sama, bagian tengah alisnya bersinar, dan kuali guntur muncul di depannya, menghalangi mereka. Kapan? Lei Ding adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat dan terkena kekuatan tak kasat mata, bergetar hebat dan terlempar. Kemudian, alam kekacauan juga bergetar hebat, dan kekuatan menakutkan melewati alam kekacauan dan menyerang Luming. Tubuh Luming gemetar, dan ada noda darah di sudut mulutnya. Di samping mereka, Qiu Yingying dan Qiu Hao muntah darah dan wajah mereka pucat. Namun dengan bantuan kekuatan ini, Luming memimpin saudara-saudari Qiu mundur ribuan mil, dan akhirnya menghindari serangan tak kasat mata. Dapat dilihat betapa buruknya fluktuasi semacam ini. Pertama, ia menjatuhkan kuali guntur, dan kemudian melewati alam kekacauan, Luming terluka. Yang lainnya bahkan lebih buruk lagi, awalnya berjumlah ribuan, tetapi pada saat itu, mereka hampir mati. Hanya sedikit orang yang bertahan dengan mengandalkan teknik rahasia yang kuat dan membawa harta rahasia yang kuat, mereka semua memandang benteng dengan ketakutan di wajah mereka. Benteng itu hanyalah sebuah benteng yang mendorong kematian. Apakah ada orang yang sangat berkuasa yang tinggal di dalam? Apa yang terjadi dengan teriakan tadi? Raungan itu berhenti setelah beberapa kali mengaum dan tidak terus muncul. Apa yang terjadi? Luming dan yang lainnya berdiri di kejauhan, memandangi benteng dengan ekspresi ketakutan. Benteng ini sangat aneh. Mereka menunggu seperti ini beberapa saat, tapi sekarang benteng itu sunyi dan tidak ada pergerakan. Berdengung. Pada saat ini, jimat giok tiba-tiba muncul di tubuh Qiu Yingying. Jimat giok ini bergetar sedikit, dan kemudian perisai cahaya menyelimuti Qiu Yingying di dalamnya. Apa yang terjadi? Qiu Yingying terkejut. Saat berikutnya, Yufu membawa Qiu Yingying dan terbang langsung menuju benteng di depan, terbang ke gerbang benteng dan menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Yingying! Qiu Hao terkejut, dan buru-buru mengejarnya, menghilang di gerbang. Tidak ada kelainan lain. Apa yang terjadi? Luming bingung sejenak. Mengapa jimat giok tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Qiu Yingying dan berinisiatif terbang ke benteng bersama Qiu Yingying? Semua ini berubah begitu cepat sehingga Luming bahkan tidak bisa bereaksi. Pergi dan lihat. Akhirnya, Luming mengertakkan giginya, dan kuali guntur melayang di atas kepalanya, menutupi tubuhnya dengan alam kekacauan, dan terbang menuju gerbang benteng. Tidak ada yang aneh dengan terbang sampai ke gerbang. Luming tidak berhenti dan langsung terbang ke gerbang. Beberapa orang di dunia luar tampak terkejut dan tidak yakin saat melihat pemandangan ini. Apa yang terjadi? Orang-orang yang terbang itu baik-baik saja. Mungkin mereka baik-baik saja sekarang, kata seseorang. Namun untuk sementara, tidak ada yang berani masuk. Setelah beberapa saat, seseorang akhirnya mengertakkan gigi dan terbang menuju pintu. Dia terbang ke pintu dan menghilang. Tidak ada yang aneh sama sekali. Melihat pemandangan ini, lebih banyak orang terbang masuk. Apalagi di kejauhan, orang terus terbang menuju sisi ini. Di dalam benteng itu sangat luas dan besar. Setelah Luming terbang ke dalam gerbang, yang muncul di hadapannya adalah sebuah lorong yang panjang. Setelah terbang melewati lorong tersebut, yang muncul di hadapannya adalah beberapa koridor dan lorong yang bercabang. Kemana Yingying dan yang lainnya terbang? Luming mengerutkan kening, lalu secara acak memilih jalan dan berjalan ke depan. Di kedua sisi lorong terdapat rumah batu. Lu masuk ke rumah batu pertama dan tidak menemukan apapun. Ketika dia masuk ke rumah batu kedua, dia akhirnya menemukan sebuah kerangka. Luming menemukan sebuah kerangka. Kerangkanya berwarna putih seperti batu giok, duduk bersila di atas tempat tidur, memberi kesan tiba-tiba terjatuh saat berlatih bersila. Ini pasti seorang kaisar, Luming menyimpulkan. Namun setelah Luming mencarinya, dia menemukan bahwa cincin penyimpanan orang ini juga hilang. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.